Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, untuk konten kali ini, session kali ini, saya coba untuk sharing atau membagi, ya, khususnya kepada para pengusaha pengusaha muda. Kalau sekarang pengusaha milenial, ya, karena zamannya milenium. Nah, di saat sekarang ini kan seorang pengusaha itu bahkan anak remaja sudah bisa menjadi pengusaha, ya, sudah bisa dapetin uang banyak, ya, cari uang banyak, ya, bisa meng-create bisnis sendiri, ya, entah itu dari modal orang tuanya atau dari gabung teman-teman, ya, atau dia sendiri, karena di remaja dia sudah bisa cari uang, lalu punya modal, lalu dia buka usaha, karena sudah zamannya zaman milenium. Ya. Kenapa saya sedikit fokus dengan para pengusaha milenium, ya, para milenial, ya, pengusaha remaja, ya. Karena saya coba flashback ada sebagian dari pengalaman hidup saya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan pada season ini, pada konten ini, itu agak berbeda dengan para YouTuber, ya, atau pengguna medsos, ya, yang mana mereka memberikan suatu motivasi, semangat, ya, semangat, ya, untuk kita semua. Karena itu sangat penting. Seorang motivator itu memberikan semangat, ya, memotivasi kita untuk maju, ya. Sangat bagus sekali. Tapi berbeda dengan saya kali ini. Kali ini kita coba berbagi, sharing sebagian dari pengalaman hidup saya, ya, dalam suatu masalah, ya. Jadi intinya adalah agar apa? Tidak menemui masalah. Itu intinya. Agar kita seorang pengusaha, khususnya pengusaha remaja dan muda ini tidak menemui masalah. Itu. Jadi saya sedikit flashback bicara masa lalu. Ya, saya dulu bisa dikatakan seorang pengusaha muda, ya, seorang muda, ya, tapi bertaraf kecil, ya. Saya punya perusahaan mayoritas di sektor finansial. Saya punya perusahaan itu ya lebih dari 2, ya, 3, 4 itu, dan ada juga di sektor lain. Tapi kita bicara di perusahaan yang saya fokus, ya, di sektor finansial. Nah, pada saat itu usia saya sangat muda sekali, umur 28 tahun. Nah, saya termasuk remaja atau pemuda, ya, yang pekerja keras. Ya, saya workaholic. Saya berangkat jam 7 pagi, saya pulang jam 2 pagi. Karena waktu malam saya pakai untuk kontrol satu perusahaan saya yang lain. Itu. Ya wajar kalau di masa usia muda saya cukup banyak punya uang, ya, tapi di level bawah, ya, pada pengusaha kecil, ya, yang kecil, ya. Nah, bagi saya luar biasa. Dan saya berpikiran agak maju, ya, dibanding pemuda lain mungkin, ya, mungkin. Karena begitu saya punya uang, saya dapat uang, ya, dengan sangat mudah, ya. Ini positive thinking, ya. Dengan sangat mudah saya investasikan, saya belikan tanah, saya punya tanah lebih dari 1, saya punya rumah juga lebih dari 2, ya. Saya punya rata-rata, saya punya villa juga, gitu, cukup besar di Cisaat, Gunung Sukabumi sana, ya. Jadi itu. Nah, dan saya seorang pemuda yang mungkin terlalu percaya diri, gitu, ya. Bahwa sesuatu itu bisa saya prediksi yang akan datang, lalu saya bisa menyelesaikan. Ya, ini dia. Jadi tolong, ya, untuk pengusaha remaja kita, ya,
khususnya ya, remaja dan pengusaha muda ya. Tuh. Jadi kita bicara masalah kenapa kita lebih baik tidak menemui, ya, jangan menemui masalah itu, jangan menemui masalah itu intinya. Nah, berkisar mendekati tahun 98, mendekati tahun 98 ya, terjadi suatu krisis keuangan yang besar ya seluruh dunia ya, termasuk Indonesia, yang luar biasa dampaknya ya. Karena waktu itu rupiah sudah 18.000 ya, per $1. Nah, banyaklah perusahaan yang kena dampak akan itu. Ada yang kolaps ya, bangkrut ya, tutup ya, ada yang setengah-setengah. Nah, ya perusahaan saya sendiri nggak ada masalah karena keuangan kita bagus dan nggak ada kerugian ya, perusahaannya. Nah, karena memang pada sebelum-sebelumnya itu ya mendekati itu saya sangat mudah sekali cari uang itu mudah sekali karena oke lah, let's say kita bicara ya bahwa saya di salah satu sektor finansial yaitu di sekuritas ya, sekuritas company. Jadi pekerjaan saya ya waktu itu kita dari bawah ya, step by step ya, kita dari bawah, kita butuh pihak-pihak lain, kita butuh orang-orang, kita untuk mohon bantuan orang. Setelah kita step by step di atas, kita dibutuhkan orang, dicari, karena saya bisa mencarikan modal kerja orang, ya, modal kerja perusahaan, ya, dan sangat mudah itu. Jadi saya juga sangat mudah dapat uang ya, itu dia. Dan cukup banyak gitu. Apalagi pada saat itu umur saya 28 tahun, saya masih single ya, uangnya miliaran ya, banyak. Orang bilang tajir, istilahnya kalau sekarang tajir ya. Nah itu. Jadi tahun 98 itu ya cukup besar ya, berdampak ke setiap pengusaha kita. Entah itu pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar. Dalam masalah itu semua sama. Ya, sama skalanya. Ya, jadi masalahnya pun beda ya. Dia pun akan merasa sedang dan merasa besar. Nah, bagi saya itu saya cukup besar. Tapi karena saya tidak punya masalah dalam perusahaan saya, ya saya pikir saya bisa selesaikan itu. Ya. Menyelesaikan, jadi kadangkala bukan kita harus selesaikan masalah itu. Salah. Tidak semuanya kita harus menyelesaikan dalam permasalahan itu. Salah. Tahun 98, karena dampak ekonomi itu, semua perusahaan, pemerintah menurunkan suatu regulasi, peraturan pemerintah, yang kita bicara secara khusus di sektor finansial, yaitu harus menambah modal kerja, injek untuk modal kerja, ya, agar tidak kolaps, ya kan, agar dia kuat berdiri. Nah, salah satu juga perusahaan saya itu. Nah, jadi saya pikir pada saat itu, saya punya aset banyak, ya kan, nah, bisa saya jual lah untuk injek working capital, yang modal kerja bersih disesuaikan. Apa yang terjadi? Nah ini dia. Jadi ini sih. Apa yang terjadi? Saya pikir saya mampu untuk menyelesaikan. Ya. Please, tolong. Jangan menganggap diri kita adalah bisa memprediksi dan bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita belum tahu sebelumnya. Tolong. Ya. Tolong itu. Please. Nah, apa yang terjadi? Seluruh aset saya jual. Hampir 80% aset saya jual. Ternyata tidak mencukupi kebutuhan itu. Aset saya jual dan pada akhirnya perusahaan saya terjual dan uang itu habis. Nah, lalu 10 tahun lebih saya tetap mencari tahu, menganalisa kenapa ini terjadi. Kenapa harus situasi ini? Kenapa
kenapa saya kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Di mana saya bisa waktu itu mencari way out-nya supaya saya nggak mengalami itu. Perusahaan saya nggak rugi. Ya. Nah, bertahun-tahun, 10 tahun lebih baru saya menemukan itu semua. Dan inilah yang saya berharap sharing kita ini agar tidak dialami oleh para pengusaha muda, pengusaha remaja. Jadi sharing saya di sini. Nah, ya sangat mudah pada saat itu. Bahkan lebih, ya. Jadi apalagi kita berpikir, kita menyangka diri kita hebat. Salah besar. Salah besar. Ini yang ingin saya sampaikan untuk kita semua, ya. Indah, memang indah kurasakan. Nikmat, memang nikmat rasanya. Mudah, memang sangat mudah kudapatkan. Percayalah, berhentilah setelah kau merasa cukup. Agar rasa itu untuk waktu yang lama. Saya Irfan, Ahmad Irfan Syah. Semoga kita bisa ketemu di session konten yang akan datang. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, kata orang subscribe itu gratis. Apa salahnya saya juga di subscribe. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.